Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Eko Cahyono, guru mata pelajaran seni rupa SMA Negeri 4 Bojonegoro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang menggambar ragam hias. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat semuanya? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di siang hari ini tentang menggambar ragam hias. Sebelumnya saya absen dulu. Anak-anak ada yang nggak masuk? Oke, terima kasih. Sebelumnya nanti ada materi yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya dipimpin doa. Biasanya siapa yang pimpin doa dulu? Ya, kamu nggak apa-apa, silakan dipimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, sebelumnya tentang ragam hias. Anak-anak kira-kira pernah dengar tentang ragam hias? Pernah. Nah, menurut kalian apa tuh ragam hias itu? Siapa yang tahu? Ayo. Oh ya, ya. Oh ya, kamu. Oke, silakan. Apa ragam hias itu? Hias itu berbagai macam bentuk hiasan, Pak. Berbagai macam bentuk hiasan. hiasan. Oke, yang kedua mungkin siapa tadi? Oh, ini ya, sebentar. Apa ragam hias? Ragam hias adalah memperhias atau mempercantik. Memperhias atau mempercantik. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang luar biasa. Terima kasih anak-anak. Untuk berikutnya kita kan sudah paham sedikit banyak tentang bagaimana apa itu gambar ragam hias, gitu. Terus kemudian tentunya kita nanti untuk menggali sebuah teori atau sebuah prosedur bagaimana cara menggambar ragam hias. Saya tambahi dulu, ragam hias ini banyak sekali di sekitar kita. Kalau anak-anak mungkin pernah sering mengisi kekosongan di kertas ataupun di buku dengan gambar-gambar yang kalian anggap itu bisa menghias, menambahi kecantikannya buku itu, atau kertas yang kosong, itu juga termasuk ragam hias. Kemudian kalau kalian pernah lihat ada ukiran ya, ada ukiran, itu juga ragam hias. Jadi yang dimaksud ragam hias ini adalah menghias, mempercantik, memperindah. Apa yang disampaikan tadi, mungkin ada yang lebih jelas lagi, silahkan tentang ragam hias. Siapa yang bisa? Kamu ya, oke. Ragam hias adalah visualisasi dalam suatu karya kerajinan atau seni bertujuan untuk menghias. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temanmu. Betul juga. Ya, tujuannya utamanya hanya untuk menghias. Yang keras untuk menghias. Anak-anak, kemudian berkembangnya pola pikir manusia tentang bagaimana cara memperindah suatu bentuk, suatu sudut pandang, dan lain sebagainya. Kalau hubungannya dengan ragam hias ini, kalau kalian pernah lihat di tempat peribadatan seperti di kelenteng, ada di masjid pun, ada kalau di Bali, ada di pura-pura atau bahkan rumah penduduk Bali yang notabene masih memegang erat budaya. Itu banyak sekali ukir-ukiran. Kalau di kelenteng banyak sekali gambar-gambar, ada naga, ada singa, ada macan. Nah, itu
bagian dari ragam hias. Yang sumbernya ada dari flora dan fauna. Kalau gambar naga itu termasuk sumbernya dari flora apa fauna ya, Nana? Fauna. Fauna. Fauna berarti hubungannya dengan hewan. Kalau flora, tumbuhan. Kalau ada beberapa ragam hias yang satu contoh seperti ini umpamanya. Kalau seperti ini kira-kira masuk dalam kategori flora. Kenapa? Karena terlihat seperti tumbuhan. Masih seperti tumbuhan. Berarti tergolong flora. Kalau seperti ini masuk dalam kategori fauna karena memiliki ciri khas dan dasar bentuk dari hewan. Nah, wes cukup. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya yaitu tentang proses menggambar ragam hias. Oke, ada tambahan lagi mungkin ada yang sifatnya geometris. Ini tadi ada flora, ada fauna, kemudian ada geometris. Nah, kita lihat di papan ini. Yang tidak seperti sumber yang kita lihat tadi. Ada seperti ini, seperti tumbuhan yang bersulur, ada daun, ada bunga dan lain sebagainya. Kemudian yang fauna ada bentuk seperti mewakili itu hewan. Kemudian yang garis-garis seperti ini masuk kategori ragam hias geometris. Ya, pakai hias. Kalau kalian lihat di tempat peribadatan di masjid itu ada garis-garis yang ada di tepinya, kemudian itu masuk ragam hias geometris. Oke, kita lanjutkan ke materi tentang menggambar ragam hias. Kemudian ini ada istilah peta konsep. Nah, di situ ada menggambar ragam hias itu ada prinsip menggambar ragam hias. Yang kedua tentang jenis ragam hias. Yang ketiga, baca bersama-sama. Media menggambar ragam hias. Kemudian yang terakhir, prosedur menggambar ragam hias. Prinsip menggambar ragam hias. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, yang berikutnya penjabaran tentang apa itu yang dimaksud dari keempat yang ada di sini. Yang pertama tentang prinsip menggambar ragam hias. Tadi disampaikan prinsip. Yang pertama, ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias. Sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya ulangi lagi, ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias. Polanya tadi ada apa? Ada flora, fauna, ada geometris. Kemudian sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif. Nah, motifnya menyesuaikan. Yang kedua, motifnya. Motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Paham ya? Oke, berikutnya jenis ragam hias. Nah, yang satu ragam hias geometris. Tadi sudah saya sampaikan. Ini kita buktikan dengan gambar dan keterangan. Kemudian yang kedua, karena bentuknya seperti apa itu tadi? Termasuk ragam hias yang berhubungan dengan hewan. Kemudian ada bentuk manusia, tetapi tidak seperti manusia seutuhnya. Diberikan
seperti bola lampu karena ini hiasan yang temanya mistis, mungkin penyihir atau mungkin lelucon dan lain sebagainya. Ada ragam hias jenis manusia karena ada dasarnya seperti manusia. Nah, ada tangan, ada kepala dan lain sebagainya. Selanjutnya, maaf, ragam hias tumbuhan. Bentuknya karena seperti tumbuh-tumbuhan dan memang itu dasarnya juga dari bunga, dari kelopak bunga, dari daun-daunan dan lain sebagainya. Yang kelima, ragam hias alam benda. Seperti itu ada kayu yang dipahat seperti wajah seseorang atau patung setengah badan seperti itu. Jadi itu jenisnya ragam hias alam benda. Berikutnya tentang media menggambar ragam hias. Media ini bahan dan alat untuk menggambar. Bahan yang dapat digunakan untuk menggambar ragam hias ada dua, yaitu bidang gambar dan pewarna. Bidang gambar ya ada kertas, kanvas, kaca, triplek, tembok, dan lain sebagainya. Bahan pewarnanya ada pensil warna, ada pensil gambar 2B, 5B, 8B, HB, dan lain sebagainya. Pensil warna, pensil seperti yang digunakan untuk mewarnai itu. Krayon, cat air yang menggunakan media air. Ada cat poster, tinta bak, cat minak, dan lain sebagainya. Kemudian alat menggambarnya ada mistar. Mistar itu apa anak-anak? Penggaris, kemudian jangka, kuas, dan palet. Paham sampai di sini? Saya lanjutkan ya. Tentang media menggambar ragam hias. Medianya seperti yang sudah disampaikan tadi. Ada ornamen mistar yang sebelah kiri itu. Kemudian itu teknik secara garis, menggunakan penggaris atau mistar. Kemudian teknik mistar yang berikutnya ada di sebelah kanan dan lain sebagainya yang bisa kita lihat. Kemudian teknik manualnya, ada teknik arsir, kemudian teknik akuarel. Arsir itu menggunakan pensil atau yang sejenis, atau pensil warna, atau pensil hitam. Kemudian kalau teknik akuarel karena dasarnya menggunakan aqua, artinya apa? Air. Jadi pewarna yang menggunakan teknik dengan menggunakan media air. Kemudian prosedur menggambar ragam hias, menyiapkan bahan dan alat, menentukan tema ragam hias, menentukan teknik menggambar seperti tadi yang disampaikan, tinggal kamu pilih. Kemudian mewarnai ragam hias, membuat sketsa ragam hias, dan menentukan bidang ragam hias. Terus yang terakhir yaitu penyelesaian akhir atau finishing. Saya kira cukup sampai di sini. Mungkin kita waktunya untuk membentuk kelompok. Seperti biasa pembentukan kelompok mungkin satu bangku satu deret gini ya. Berarti ini ada 4 kelompok. Oke, silakan kalian membentuk kelompok, tapi sebentar, tekniknya kalian akan menjelaskan tentang bagaimana pola-pola menggambar ragam hias. Ada flora, ada fauna, ada geometris, dan alam benda. Ada 4 tadi. Nah, saya tentukan dulu, mungkin kelompoknya bisa dibentuk, nanti mana yang ketiban sampur atau istilahnya kena tunjukkan mana yang harus flora, mana fauna. Oke, silakan dibentuk kelompok dulu. Oke, anak-anak silakan membentuk kelompok sesuai dengan prosedur biasanya. Silakan bentuk kelompok. Yeah. Anak-anak jangan lupa nanti terkait tugasnya itu terkait apa yang harus kalian cari
tentang flora, kemudian kelompok 2 fauna, kelompok 3 tentang geometris, dan kelompok 4 tentang alam benda. Setelah selesai silakan kalian maju ke depan untuk presentasi. Mungkin sudah ada yang persiapan untuk presentasi, silakan. Yang tentang apa dulu? Kelompok 1 siap? Silakan maju ke depan. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Chris Anjani Farita Prajogo. Saya Gabriel Kristia Tanugraha Wisesa. Saya akan menjelaskan tentang pola ragam hias dan flora. Pola ragam hias adalah susunan pola dengan aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Dan juga flora artinya sekumpulan jenis-jenis tumbuhan. Adapun ragam hias flora adalah karya seni yang dibuat terinspirasi dari objek gambar alam, flora atau tumbuhan. Mungkin dari sini ada kelompok yang ingin bertanya. Mau bertanya? Emang apa sih fungsi ragam hias flora? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsinya adalah sebagai keindahan, hiasan, dan juga berfungsi sebagai sakral. Oke, cukup. Silakan ditutup. Pertanyaan aja. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang. Terima kasih. Nama saya Andika Tanugraha Siregar. Saya Yudhya Pragucaksono. Saya akan menyampaikan penjelasan dari pola geometris. Geometris adalah motif yang menggunakan unsur-unsur berupa seperti garis dan bidang yang bersifat abstrak. Bentuknya tidak dapat dikenali sebagai bentuk alam. Apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Nama saya Dinda Dwisya Putri. Apa fungsi tentang motif geometris? Baik, saya akan berusaha menjawab. Fungsi pola geometris adalah untuk menghias bagian tepi atau pinggiran dari suatu benda yang hendak dipakai oleh manusia. Bisa diterima? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ragam hias fauna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ciara Nathaniela Nora Syifa. Nama saya Fataya Devnetiana. Ragam hias fauna adalah ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hiasnya. Sebelum kami akhiri presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa fungsi dari pola fauna? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan fungsi ragam hias fauna. Fungsi ragam hias fauna adalah untuk mengisi kekosongan pada bidang karya seni rupa dan juga membuat sebuah karya semakin lebih menarik. Apakah bisa? Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Tadi apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian pada waktu presentasi menjadi tambahan kasanah untuk pengetahuan teori tentang menggambar ragam hias. Anak-anak, begitu bangganya kita atau masyarakat Indonesia ini khususnya tentang budaya, tentang keragaman yang melekat pada jiwa dan kehidupan masyarakat yang ada di Nusantara ini, sehingga banyak karya-karya masyarakat khususnya di Jawa ini berhubungan dengan ragam hias. Ada ukir-ukiran yang berawal dari desain membuat ragam hias, kemudian dijadikan karya yang timbul dari kayu, ada yang dari logam, ada yang dari gipsum, ada yang dari semen, dan lain sebagainya. Ada patung, ada
hiasan dinding, hiasan tembok, pagar. Kalau di Bali kita lihat banyak sekali rumah-rumah warga yang menggunakan ragam hias yang diabadikan menggunakan relief dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai kita penerus bangsa, jangan melupakan tentang bagaimana perjuangan nenek moyang kita membuat ragam hias yang sedemikian indah yang dikenal oleh mata dunia. Sehingga banyak masyarakat di luar sana datang untuk hanya melihat dan meneliti bagaimana kehebatan dan keindahan tentang ragam hias, baik flora, fauna, geometris, dan alam benda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, Pak Teguh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya yaitu berhubungan dengan ragam hias juga, tetapi kita praktek menggunakan model PJBL atau Project Based Learning, sehingga kalian nanti akan menciptakan karya yang berhubungan dengan menggambar ragam hias berserta pola dan bentuk yang beraneka ragam. Sekian dari saya, selamat siang, salam berjumpa, salam sejahtera. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.